wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansori Fata. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PSBB. Apa sih PSBB? PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial berskala besar ini muncul karena menurut pemerintah physical distancing kurang efektif dan efisien dalam menangani pertumbuhan laju dari penyebaran kasus virus corona. Sebelum PSBB, kita mengenal dengan istilah physical distancing atau social distancing. Jadi physical distancing ini adalah kita menjaga jarak antara individu dengan individu lain sejauh 2 meter. Kenapa diatur sejauh 2 meter? Karena begini teman-teman. Virus corona ini adalah virus yang dapat ditularkan melalui droplet. Apa sih droplet? Droplet itu adalah misalnya kita bersin itu kan kita mengeluarkan percikan air yang kecil-kecil tuh, air liur yang kecil-kecil. Nah, itu namanya droplet. Makanya kalau misalnya teman-teman mau batuk, bersin atau apapun itu, tutup, pakai masker atau pakai teman bisa gitu. Karena di situ teman-teman juga sedang menjaga penyebaran virus corona agar tidak menyebar lebih lanjut lagi teman-teman. Physical distancing menurut pemerintah kurang efisien. Karena apa? Karena masih banyak yang melanggar. Dan menurut pemerintah mereka telah melakukan terobosan atau inovasi untuk menekan laju pertumbuhan virus corona dengan menerapkan yang namanya PSBB. PSBB ini tuh diatur di PP nomor 21 tahun 2020 dan juga diatur di Permenkes nomor 9 tahun 2020. PSBB ini mengatur tentang pembatasan sosial berskala besar di mana wilayah-wilayah tertentu yang telah mengajukan karantina wilayah kepada Kementerian Kesehatan dan disetujui, maka wilayah tersebut boleh melakukan pembatasan sosial skala besar. Contohnya di Bekasi sudah lama melakukan PSBB karena menurut mereka karantina wilayah ini perlu, tetapi di situ ada alur regulasinya. Mereka mengajukan pertama-tama ke Kementerian Kesehatan dan disetujui dan diboleh melakukan PSBB. PSBB ini memang mempunyai dampak. Contohnya dampaknya adalah terhentinya aktivitas sosial, terhentinya aktivitas ekonomi, terhentinya aktivitas budaya, dan terhentinya aktivitas agama. Kita beranjak ke aktivitas sosial. Aktivitas sosial ini PSBB menganjurkan terhadap masyarakat agar tetap di rumah saja. Kenapa agar tetap di rumah saja? Karena menurut Kementerian Kesehatan, kalau misalnya kita terlalu banyak atau terlalu sering di keramaian, maka kerawanan untuk terjangkit penyakit virus corona itu akan lebih besar daripada kalau kita di rumah. Karena skupnya kecil teman-teman, karena masih keluarga saja gitu. Terus yang kedua, kita membahas tentang aktivitas ekonomi. Di aktivitas ekonomi tersebut terhenti seperti ada yang namanya work from home, bekerja dari rumah. Jadi lapangan pekerjaan tersebut ditutup, pekerjaan ditutup dan dialihkan dari rumah gitu. Tapi juga ada yang namanya juga di PHK atau dirumahkan gitu. Itu menyebabkan banyak dari pekerja-pekerja yang kehilangan upahnya, yang kehilangan gajinya untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya gitu. Dan juga PSBB ini mengakibatkan seperti membuat rentang waktu untuk pasar tradisional, pasar modern. Dia membuat rentang waktu agar tidak setiap hari dia buka gitu, karena menghindari ada yang namanya panic buying atau kita membeli komoditas pokok secara berlebihan dan mengakibatkan kekosongan di pasar tradisional maupun pasar modern. Yang selanjutnya ada terhentinya aktivitas budaya. Aktivitas budaya terhenti seperti dengan adanya budaya seperti budaya kita di bulan Ramadan, kita mudik. Nah, mudik itu bakal terhenti teman-teman. Karena apa? Karena PSBB ini menekankan bahwa teman-teman itu jangan mudik dulu.
Kenapa? Kita nggak tahu apakah teman-teman itu membawa virus corona atau tidak. Kalau misal memang ada satu kasus, dia sehat bugar, dia kuat, tetapi dia kena corona teman-teman. Dia positif corona. Kita nggak tahu teman-teman. Makanya teman-teman di sini dihimbau agar tidak mudik dulu teman-teman. Jadi contohnya banyak checkpoint yang terjadi di setiap wilayah untuk mengecek setiap pengendara yang ingin pulang kampung. Contoh di Bekasi, perbatasan Bekasi dan Jakarta ada yang namanya Jatiwaringin Kalimalang. Di situ ada sebuah checkpoint yang mengecek setiap hari yang dilakukan oleh aparatur negara, melihat apakah masih ada warga yang bandel untuk pergi ke kampungnya masing-masing. Jadi kalau misalnya teman-teman melanggar dari PSBB tersebut akan terkena sanksi atau pidana gitu. Mungkin tilang atau teguran dulu gitu kan. Kita tidak tahu, mungkin nanti akan dijelaskan dalam regulasinya. Dan yang terakhir ada aktivitas religi. Aktivitas keagamaan terhenti. Contohnya kita sekarang banyak sekali pro dan kontra tentang boleh nggak sih kita sholat di masjid teman-teman. Memang sekarang sedang wabah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lebih menekankan untuk sholat di masjid, atau kita bisa bilang ini sekarang bulan Ramadan kita terawih gitu teman-teman. Jadi teman-teman itu hanya menambah tingkat kerawanan teman-teman untuk terjangkit virus corona, karena teman-teman itu akan berada di keramaian gitu. Kan kita tidak tahu namanya berada di keramaian. Kita tidak tahu bagaimana etika batuk atau bersin dari seseorang gitu kan. Kita tidak bisa memperkirakan bagaimana mereka berlaku gitu teman-teman. Jadi dari kesekian tersebut telah disimpulkan bahwa PSBB ini dihadirkan untuk menekan laju penyebaran virus corona. Tujuannya baik. Di belakang dari hal pro dan kontra tersebut kita pinggirkan, karena corona ini adalah tantangan kita bersama, masalah kita bersama-sama. Di sini corona itu bukan cuma masalah pemerintah, bukan masalah tenaga kesehatan teman-teman. Tapi di sini corona itu adalah masalah kita bersama. Jika teman-teman mengikuti aturan pemerintah, maka teman-teman tersebut juga sedang menekan laju penyebaran virus corona gitu teman-teman. Seperti di sekolah ini telah lihat teman-teman seperti ini, lihat bangkunya pada di atas. Dia telah mengikuti aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah gitu teman-teman. Jadi di sini mereka menekan laju penyebaran virus corona dengan menutup sekolah, dan itu sebuah apresiasi yang harus kita berikan kepada pihak sekolah tersebut. Jadi PSBB di sini adalah sifatnya positif, menekan laju penyebaran virus corona. Dan kalau misalnya teman-teman mempunyai gejala pilek, sakit tenggorokan, pusing, demam, mual, teman-teman bisa cek aja teman-teman, karena teman-teman takutnya terkena virus corona. Jadi singkat kata mungkin itu saja, kurang lebih mohon maaf. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.